Oke, hello everyone. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tentang atau memberitahu kepada teman-teman semua bahwa di sini kita akan pelajari yang namanya homonim, homofon, dan homograph dalam bahasa Inggris. Nah, tentunya di sini ada beberapa kata yang memiliki penulisan kata yang sama, tapi memiliki arti yang berbeda, dan memiliki kata yang sama, tapi pelafalannya juga berbeda. Nah, di sini kita akan belajar homonim, homofon, dan homograph dalam bahasa Inggris. Tentunya ini ada dalam bahasa Indonesia ya, di mana artinya adalah homo itu adalah sama, ya. Nah, satu persatu kita pelajari homonim. Nah, homonim berasal dari kata homo atau sama dan nim atau disebut dengan nama. Berarti homonim adalah kata-kata yang memiliki lafal atau tulisan yang sama namun maknanya berbeda. Di bahasa Indonesia, salah satu contoh bentuk homofon adalah kata bisa. Nah, bisa ini ada yang berbentuk dengan seperti ular berbisa gitu ya, dan bisa adalah suatu kemampuan yang bisa kita lakukan. Nah, kata bisa dapat memiliki dua makna, yaitu racun ular, dan di sisi lain dapat juga bermakna sebagai mampu. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia ya, berarti kata bisa memiliki penulisan yang sama, tetapi memiliki makna atau arti yang berbeda. Nah, bagaimana dengan versi bahasa Inggris? Mari kita lihat. Nah, di sini saya buat beberapa contoh dalam bahasa Inggris disebut dengan homonim. Nah, yang pertama kita blue. Nah, di sini blue bisa kita artikan dengan warna. Nah, blue itu adalah biru. Nah, di sini based on the context ya. Jadi di sini berdasarkan konteks. Nah, kalau kalimat yang dibilang blue but it not connect with the sentence, jadi kita bisa memilih apakah itu feeling sad or blue atau warna biru. Jadi kalau she is feeling blue. Nah, she is feeling blue. Dan berarti dari kalimat tersebut kita bisa mengartikan bahwa dia merasa sedih. Nah, kalau kita buat warna, this shoes is blue. Nah, sepatu ini berwarna biru. Jadi based on the context. Nah, itu yang dimaksud dengan homonim. Oke, yang kedua, lie. Lie di sini sama dengan pengucapannya dengan lie yang berbohong. Nah, di sini kalau saya buat contohnya these rulers is lie. Berarti penggaris ini berbentuk horizontal. Oke, or these things is lie. Jadi benda ini berbentuk horizontal. Nah, kalau saya bilang she is lying, dia berbohong. Oke, the lie bla 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 bla. Jadi kita bisa mengartikan suatu kalimat atau suatu kata itu berdasarkan konteksnya. Jadi bahasa Inggris itu tidak memiliki satu makna atau suatu arti. Oke, nah itu artinya kita mempelajari homonim, homofon, dan homograph. Oke, nah yang kedua type. Nah type ini sudah sering kita dengar bahwa type dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia itu sering kita artikan dengan mengetik gitu ya. Ternyata type itu bisa kita artikan dengan jenis. The type of this text is bla bla bla. Oke, jadi kita bisa mengartikan type itu in different meaning. Di sini type menulis dengan keyboard bisa ya. Type di sini bisa kita artikan jenis atau tipe. Oke, terus yang kedua add. Nah, kalau add ini sudah sering kita kalau kita main Facebook atau media sosial lainnya di add. Nah, menambahkan. Tapi di sini juga kita bisa artikan sebagai homonimnya adalah iklan, AdSense ya. Jadi di sini kita harus mengerti kalimat atau arti dalam bahasa Inggris jika dia memiliki penulisan yang sama. Jadi kita menerjemahkannya berdasarkan konteks. Jadi jangan pernah menerjemahkan bahasa Inggris itu kata demi kata, tapi kita harus mencocokkan arti yang pas berdasarkan konteksnya. Oke, itulah untuk homonim ya. Mari kita lanjut untuk yang kedua, homofon. Oke, nah homofon itu hampir sama dengan homonim, hanya saja di sini memiliki penulisan yang berbeda. Oke, mari kita perhatikan. Homofon terdiri dari kata homo atau sama ya, dan fon atau suara atau bunyi. Jadi, homofon adalah suatu kata yang memiliki pelafalan sama, namun
dengan tulisan dan arti yang berbeda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia memiliki pelafalan yang sama, pengucapan yang sama, tapi penulisannya berbeda. Nah, contohnya kita ambil dari bahasa Indonesia dulu. Ini kan jarum, pengucapannya itu jarum dengan jarum. Nah, di sini penulisannya berbeda ya. Kalau jarum yang pertama ini huruf awalnya D, dibaca dari jarum, sedangkan ini tanpa D jadi jarum. Nah, ini memiliki arti yang sama tapi penulisannya berbeda. Sama dengan rock and rock. Oke. Nah, itu untuk versi bahasa Indonesia. Bagaimana dengan versi bahasa Inggris? Nah, ini dia. Iya. Nah, di sini memiliki pelafalan atau bunyi yang sama tapi memiliki arti yang berbeda. Maka disebutlah dengan homofon. Oke, jadi homofon itu memiliki bunyi yang sama tapi memiliki arti yang berbeda. Oke. Nah, mari kita bahas satu persatu. Air itu udara, sedangkan air itu pewaris. Nah, jadi bacanya itu hampir almost same ya, but different meaning. Oke, buy. Nah, kalau ini udah sangat umum ya, membeli, buy, selamat tinggal. Tapi dalam bahasa Inggris itu pasti ada yang namanya intonasi atau penekanan suku kata yang harus kita baca sehingga kita mudah mengerti itu artinya seperti apa. Sama dengan kata dua juga dan ke, to dua, to kepada to juga. Nah, jadi bagaimana kita bisa membedakan itu dengan intonasi atau penekanan kata yang harus kita ucapkan. Oke, lanjut. Cek. Nah, di sini juga cek, we can say memeriksa, cek. Nah, di sini juga hampir sama dengan cek. Cek ini kan ada dalam bahasa Indonesia, cek. Nah, silahkan cek dulu barang-barang yang sudah masuk, seperti itu ya. Nah, sell. Sell di sini menjual, sedangkan sell yang penulisannya berbeda kita bisa sebut dengan penjara atau sell ya. Sell itu penjara ya. Terus dye, mati, dye mewarnai. Jadi almost same the sound ya, tapi different meaning. Oke, itulah disebut dengan homofon. Oke, sekali lagi, homofon itu memiliki arti yang berbeda, tapi pengucapannya sama. Oke, itulah untuk homofon. Mari kita lanjut yang terakhir. Homograph atau disebut dengan homograph ya. Homograph atau homograph itu mari kita lihat. Nah, homograph terdiri dari kata homo atau sama dan graph disebut dengan tulisan berasal dari kata graph ya. Oke, jadi ini memiliki makna atau pelafalan yang berbeda. Nah, mari kita lihat dulu contoh langsung ya dalam bahasa Indonesianya dulu. Dalam bahasa Indonesia, contoh kata homograph adalah semi. Nah, semi ini memiliki dua arti yang berbeda. Bisa disebut dengan level, standar, dan musim. Oke, itu untuk bahasa Indonesia. Memiliki dua arti ya. Nah, contoh yang kedua, biar lebih paham, ada kata apel. Nah, apel ini bisa diartikan sebagai buah, sedangkan kata lain atau arti lain adalah upacara atau suatu acara. Contohnya, ada besok kita apel pagi. Nah, apel pagi dalam arti ada suatu pertemuan kecil atau upacara kecil atau ya perkumpulan kecil seperti itu. Jadi ada arti yang berbeda, memiliki dua arti yang berbeda ya. Itu dalam bahasa Indonesia. So how about English? Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia. Contoh homograph dalam bahasa Inggris. Nah, sini ada wind. Jadi dia memiliki sound yang sama tapi memiliki dua arti ya. Jadi kita bisa artikan wind itu sebagai angin dan juga kita wind di sini sebagai berakhir pada jam. Nah, wind at 5 o'clock or wind at 7 o'clock. Jadi kita bisa menggunakan wind o'clock. Okay, so next. Sure. Nah, di sini juga kita bisa sebagai orang yang menyulap, we call seward, but other meaning kita bisa artikan sebagai saluran air. Okay, the sewer very sketcher, for example, ya. Jadi kita bisa mengartikannya itu dengan dua versi. Oke. Nah, terus project. Nah, kalau project kalau kita kuliah itu sudah mengerti adalah tugas. Nah, terus kita kalau buat dulu projectnya. Berarti rancangan. So we can make two meanings.
Oke, nah bed. Nah kalau bed ini artinya adalah kelelawar secara umum ya. Ternyata bisa kita buat kalau bed itu adalah peralatan dalam olahraga. Jadi jangan pernah bingung. Nah bed itu yang saya adalah kelelawar. Jadi bed bisa memiliki dua arti yang berbeda. Sebenarnya masih banyak kata yang satu dia dalam bahasa Inggris memiliki dua meaning. Oke, terus yang terakhir saya buat di sini ada kata bow. Nah, bow di sini dalam verb-nya adalah menunduk. Oke, atau membungkuk gitu ya. Jadi di sini juga bow bisa kita artikan bow. Di sini kita artikan dengan bagian depan dari kapal. Oke, it calls bow. Oke, friends. Jadi itulah perbedaan supaya kita bisa mengerti penggunaan dari kata homograph, homofon, dan homonim, di mana ketiga ini memiliki kesamaan, tetapi memiliki makna ataupun pelafalan dan bunyi yang berbeda. Oke, that's all for the explanation about homograph, homonym, and homophone. Semoga penjelasan untuk ketiga perbedaan ini bisa kita mengerti and how we can make it in a good sentence. Okay, thank you.